kelas atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan menjadi keyakinan atau nilai-nilai yang harus kita tanamkan selama kalian ada di sekolah ini ya, terutama selama kegiatan pembelajaran. Untuk tertib, ada yang bisa kasih contoh Pak? Tertib di sekolah ini apa saja yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan? Contohnya apa? Datang tepat waktu. Itu salah satu contoh peraturan sekolah. Nah, hari ini kita bersama-sama akan membuat keyakinan kelas. Sementara kita fokus ke apa saja yang tidak boleh kita lakukan selama berada di sekolah ini. Bisa paham? Bisa toh? Silakan ditulis apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Baik, tepuk tangan dulu. Sampai di lulusan sekolah. Dulu, lanjut. Jangan mencuri barang teman. Yang berapa? Satu toh? Jangan maki pada saat jam sekolah. Jangan maki. Tidak. Tapi ini kita samakan persepsi dulu ya. Jangan membawa benda tajam ke sekolah. Itu artinya kamu bukan berarti nanti Pak Guru bilang, anak-anak besok nanti tolong bawa parang ke sekolah supaya kita sewa. Parang termasuk benda tajam. Iya. Jadi nanti kamu semua, Pak Guru kalau keyakinan kelas tidak boleh bawa benda tajam ke sekolah. Bukan itu maksudnya. Punya pisau. Atau kamu pakai itu salah gunakan untuk mencederai teman kamu, itu tidak boleh. Tidak boleh datang terlambat. Itu kalimat negatif. Kita ubah ke kalimat positifnya, yaitu datang sekolah tepat waktu. Yang kelima, tidak melawan perintah guru. Ini kalimat positif atau negatif? Kita ganti dengan kalimat positifnya apa? Melaksanakan perintah guru. Jadi kita ganti melaksanakan perintah guru. Kalau keenam sudah positif, kita kaitkan dengan nilai kebajikan ini. Ada beberapa. Pak Guru kasih contoh. Menjaga barang milik sekolah. Itu kira-kira nilai apa yang ada bisa kita ambil dari perilaku ini kalau kita menjaga barang milik sekolah atau fasilitas sekolah tadi? Menghargai. Ini maksud di menghargai. Menghargai guru yang sedang mengajar. Apa? Antusias, betul. Jadi saat guru mengajar, kita perhatikan dengan baik, dengan seksama, itu bentuk dari antusias. Melaksanakan perintah guru. Kesabaran atau apa lagi? Tanggung jawab.
tanya bukan di kelas ini maupun di luar kelas. Sebagai siswa kelas 8 ada 6 nilai yang kita sepakati. Bisa? Bisa. Oke, sudah satu ya? Kita lanjut yang kedua. Peduli terhadap apa saja? Oke, berarti kita peduli terhadap lingkungan dan sama ya. Nah, kalau perbaiki peduli terhadap masalah kerja, kesepakatan tadi kita tuangkan ke dalam poster ini ya. Nanti sebentar sebelumnya kita susun dulu posternya, baru nanti ditulis di kolom ini ya. Bisa? Anastasia Lingkungan. Pakai misi. Guru di sini ya. Contoh, nilai yang pertama menghargai itu poin yang pertama. Itu ada dua kolom, ada kolom tampak seperti dan kolom tidak tampak seperti. Jadi poin yang pertama menghargai waktu itu kita sepakatan. Nah, untuk poin menghargai waktu berarti aktivitas apa yang kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita menghargai waktu. Kamu tulis di sini. Kita kasih satu contoh. Contohnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu, tidak tampak seperti datang terlambat. Menghargai guru seperti mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tidak tampak seperti tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Menghargai teman, Bersihkan kelas, kemudian kita bersihkan halaman sekolah. Nah, hal yang kita lakukan yang tidak menunjukkan bahwa kita peduli itu apa? Atau tidak tampak itu seperti apa? Buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak membersihkan ruangan kelas. Nah, jadi kalau begitu hari piketnya kita tidak bersihkan ruangan kelas. Yang berikut, kalau kita peduli itu berarti kita tolong teman kita yang mengalami kesusahan. Contoh sederhana saja. Contoh sederhana teman yang kesusahan apa? Tidak punya pulpen.
harus tolong. Kalau tidak tampak itu seperti apa? Rasa kepedulian kita belum tampak berarti mengabaikan. Kita mengabaikan permintaan atau permohonan dari orang lain, dari teman. Jadi Pak Guru tekankan apa yang kita buat ini itu harus kamu lakukan. Karena bukan Pak Guru yang usulkan semua ini. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Kita yang buat, kita yang usulkan. Kalian yang usulkan dan kita sudah rangkum bersama Dan Pak Guru harap kita buat ini bukan karena takut. Bisa. Tapi itu harus muncul dari dalam diri sendiri. Jadi ini harus muncul dari dalam diri sendiri. Karena kita sudah yakini bahwa nilai-nilai tadi itu sangat baik untuk kita terapkan di kelas. Sudah paham ya? Sepakat ya? Sudah kita tanda tangani, mari sama-sama kita laksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sudah kita buat. Bisa? Bisa. Oke. Baik. Mau dikasih apa hukuman apa juga kalau dia pribadi seperti itu harus kembali ke diri masing-masing. Terima kasih. Ada yang lain, Bapak Ibu? Pak Joni? Menurut Pak Joni? Sekarang coba Bapak Ibu kita bayangkan kondisi kita di sekolah. Kita sepakat bahwa cara ini kurang efektif ya. Kita sepakat. Alasan yang pertama itu karena seperti yang disampaikan oleh Ibu SD tadi itu tergantung pribadi. Artinya belum ada motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Karena setiap orang itu melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Contoh yang pertama, saya datang tepat waktu misalkan kalau tata tertib di sekolah masuk jam 6:30. Kadang siswa itu datang tepat waktu karena alasannya yang pertama tidak mau dihukum. Ataupun alasan yang kedua itu mendapat penghargaan atau pujian. Dan itu sifatnya tidak permanen. Tidak permanen. Contoh macam tadi, pakai rompi mungkin 1-2 hari ini dia berubah. Tapi alasannya itu karena takut dihukum, bukan dari dalam diri. Belum muncul itu. Kesadaran dari dalam diri itu belum muncul. Nah, salah satu upaya supaya kita memunculkan namanya motivasi intrinsik dan kesadaran dari dalam diri seseorang itu kita buat dalam berbagai cara. Salah satu contohnya adalah melalui keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini bersama. Jadi kita sepakati bersama. Dan itu berasal dari penyatuan pikiran. Kan kalau selama ini tata tertib sekolah, contoh, itu kan dari sekolah saja yang buat. Kita pajang, nah anak-anak kamu harus ikutin poin A, B, C. Itu kan bukan berdasarkan hasil gali pendapat ataupun hasil diskusi bersama dengan peserta didik kita. Sehingga kesannya kita memaksakan mereka untuk patuh. Nah, itu salah satu penyebab belum ada motivasi intrinsik. Pemahaman Bapak Ibu, terutama guru bahasa Indonesia kan. Jadi kalau kalimat negatif, kalau dalam budaya positif itu identik dengan kata tidak boleh, dilarang, jangan. Kalau peraturan kan sering memuat instruksi seperti itu ya. Dilarang ini, tidak boleh. Kalau keyakinan kelas itu dia dibuat dalam bentuk kalimat positif.
Kemudian tidak terlalu banyak poin-poinnya itu. Kalau tidak salah harus di sini berapa yang sekolahnya? Ada 5 kalau tidak salah. Hanya 5 saja. Tapi sifatnya universal. Sifatnya dinamis dan fleksibel. Sewaktu-waktu itu bisa kita ubah atau kita tinjau lagi. Jadi dia tidak statis. Peraturan dari tahun ke tahun yang itu saja. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, tidak boleh bermain HP. Kira-kira ini kalimat positif atau negatif? Negatif. Bentuk kalimat positifnya seperti apa menurut Bapak Ibu? Boleh disampaikan. Dari poin-poin ataupun kesepakatan yang sudah kita buat itu, kita lihat nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu maksudnya adalah nilai-nilai itu bisa berlaku secara umum, mau budaya apa saja, terus dari latar belakang agama apa saja, suku apa saja, itu nilai itu kita semua anut. Contoh, jujur saja orang Lembata saja kan, yang anut nilai itu. Tidak kan? Semua masyarakat di muka bumi inilah saya yakin masih kita anut namanya nilai kejujuran kan. Nah itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal. Kebajikan atau nilai keyakinan universalnya itu apa saja? Kasih contoh, berjalan dengan kelas, jadi tidak boleh pakai lari. Selama di dalam kelas itu jalan, tidak boleh lari. Nah itu dia termasuk dalam keyakinan untuk saling menghormati. Jadi nilai kebajikan universal yang ada di situ itu adalah saling menghormati atau hormat. Nah sekarang kita coba tinjau nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada kesepakatan yang sudah kita buat tadi ya. Menggunakan HP dengan bijak. Kira-kira apa nilai kebajikan universal yang bisa kita temukan di sini? Apa lagi? Peduli. Kalau kesabaran bisa tidak? Bisa kan? Nanti kesabarannya kan banyak. Banyak kesabaran. Jadi itu salah satu contohnya. Bisa juga kasus-kasus yang lain. Kan anak-anak itu kadang sering kita temui itu mereka rebutan. Pernah tidak Bapak Ibu temukan anak-anak itu saling rebutan saat misalkan ini coba kamu ambil alat dan bahan yang sudah disiapkan di meja, semua langsung serbu, rebutan. Atau misalkan saat kita pandu mereka selesai kegiatan pembersihan lingkungan, kita mau bagi permen. Ada tidak anak-anak rebutan? Sering kita temui. Dan nilai ini harus kita tanamkan. Jadi kita coba ya, kita tambahkan nilai apa tadi? Kesabaran. Tadi kan kita sudah dapat 4 tadi. Mari kita mulai rumuskan atau formulasikan kalimatnya seperti apa. Contoh, tadi itu yang kita dapat menghargai, antusias, kesabaran, amin. Mari kita mulai formulasikan kalimatnya. Kami adalah siswa yang menghargai, saling menghargai. Menghargai kan umum, menghargai waktu, menghargai teman, menghargai guru. Saya di depan itu kan bisa dibuat poster. Kalau untuk setiap guru mata pelajaran nanti kita buat kecil. Nanti kita tempel di bukunya mereka, yang buku IPA misalkan. Jadi mereka tempel di situ. Saya print, nanti saya tanda tangan, siswa juga tanda tangan. Ini keyakinan kami berdua. Tempel. Kalau keyakinan kelas berarti tempel di
ditinggalkan barang-barang juga harus bijak sehingga tidak mencederai teman. Bukan berarti tidak boleh bawa. Jadi kalau kita mata pelajaran prakarya kita suruh mereka bawa gunting, ibu ganti bisa deh keyakinan kelas kami tidak boleh bawa senjata barang tajam. Hai, kamu gunting nanti pakai apa? Jadi nanti hal ini akan Bapak Ibu temukan di dalam kelas. Jadi kita harus bisa pandu mereka dengan baik ya Bapak Ibu. Harapan Ibu ke depannya dengan waktu itu. Semoga dengan bantuan atau sekolah yang sudah kita buat, kita terapkan sungguh-sungguh. Pelan-pelan, tapi pasti kalau kita juga buat PDPS, itu akan bagus kita jadi kita. Lanjutkan dan teruskan dari terima kasih. Terima kasih Ibu. Duduk tangan dulu. Hari ini yang pertama itu kita merefleksi. Kemudian ada komitmen. Dua untuk sementara refleksi diri, kemudian kita bangun komitmen. Baik diri sendiri maupun dengan siapa lagi yang ingin menyampaikan? Yaitu guru BK. Sama adalah saya juga orang kelas dan saya Kita buka dengan kita itu. Itu tidaknya sudah ada dalam teknik bersama siswanya membangun keyakinan Tuhan. Dan ini bagian mendalam ya, penguatan dari keyakinan Tuhan yang sudah dibangun. Kemudian